Puji Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, saudara, masih dalam spirit restorasi. Tuhan memang tidak ada satu rencana lain bagi umat manusia kecuali datang untuk memulihkan umatnya. Siapapun mereka. Dan dengan kesabarannya Tuhan itu memberikan waktu yang panjang berdasarkan kasih karunia-Nya. Sampai dengan hari ini, Dia sedang menantikan begitu banyak jumlah bilangan yang diharapkan untuk lututnya bertelut, untuk lidahnya mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Namun lebih dari itu, khususnya bagi saudara dan saya yang sudah disebutkannya sebagai bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tentu saudara menjadi perhatian lebih daripada yang lain. Sekalipun memang Tuhan itu datang untuk mereka yang berdosa, Tuhan datang untuk mereka yang sedang tersesat, tapi Tuhan juga datang untuk mereka yang sedang menderita, yang sengsara, yang sakit, yang sedang menyimpang jalan. Seperti ada beberapa murid, oleh karena kekecewaannya mereka meninggalkan Yerusalem, dan kemudian mereka pulang ke kampungnya, yaitu kampung Emmaus. Maka Tuhan tidak membiarkan mereka untuk dalam kekecewaannya mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yerusalem. Tetapi di tengah jalan Yesus menghampiri mereka. Dan akhirnya mereka di tengah jalan itu diteguhkannya kembali. Dan mereka akhirnya tahu bahwa yang berjalan bersama-sama dengan Dia, setiap perkataan itu didengar, setiap perkataan itu disampaikan. Mereka kemudian memberikan pengakuan, ya, bahwa yang berbicara tadi itu adalah Yesus, sehingga mereka kembali pulih atau kembali terobati kekecewaannya. Dan saudara, memang itulah yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupan umat manusia. Sekali lagi terlebih saudara dan saya. Tuhan memang dalam segala firman-Nya, dalam segala pekerjaannya itu hendak memulihkan umatnya. Bukan saja dalam soal sakit disembuhkan, yang hancur berantakan dipulihkan kembali, apakah itu rumah tangga, apakah itu pekerjaan, itu bisnis ataupun usaha. Tetapi dalam segala sesuatu memang apa yang direncanakan dan dikerjakannya itu adalah untuk merestorasi umatnya. Dan saya ingin katakan di pendahuluan ini, Tuhan memulihkan bukan hanya soal perkara-perkara jasmani, sakit sembuh, yang tidak makan bisa makan, yang tidak punya pekerjaan bisa punya pekerjaan, yang hutangnya banyak diselesaikan juga oleh Tuhan. Tuhan masih itu dipakai menjadi pekerjaan antara bagi Tuhan. Supaya mereka yang pernah mendapat pertolongan, yang pernah sakit disembuhkan, yang pernah berantakan rumah tangganya, yang pernah berantakan usaha pekerjaannya dipulihkan, supaya mereka semakin datang dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rancangan yang lebih utama lagi, yaitu memulihkan keadaan kehidupan manusia rohani kita. Tuhan mengendaki setiap saudara dan saya kedapatan tidak ada seorang pun yang bercacat celah. Kita semua sempurna sebagaimana Dia sempurna. Mari berikan tepuk tangan panjang bagi Tuhan. Jadi hal-hal yang lahiriah itu antara. Bukan tujuan utama, bukan tujuan final. Kalau saudara hidup saudara hari ini, saudara adalah seorang yang diberkati, pekerjaanmu mapan, usahamu mapan, engkau sudah tidak kekurangan lagi. Ingat, itu belum sampai kepada finalnya. Belum sampai kepada finishnya. Tuhan akan melakukan sesuatu yang lebih. Yaitu kehidupan kita adalah kehidupan yang sebagaimana yang Tuhan rencanakan. Yaitu manusia rohani kita. Apa buktinya? Bahwa kita sudah benar-benar mendapat pemulihan dalam kehidupan manusia rohani kita. Bukan jasmania, sekali lagi saya ulang. Sakit disembuhkan, pekerjaan, malah usaha dipulihkan. Ya, hutang-hutang dibayarkan lunas. Itu antara. Tuhan hanya ingin menyatakan bahwa segala kuasa ada di dalam namanya. Segala kuasa ada di dalam nama Yesus. Ada dalam tangannya. Yang percaya katakan amin dan berikan tepuk tangan. Haleluya.
Tetapi Tuhan mau supaya melalui perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, kita dikehendakinya untuk terus semakin dekat mengiring Tuhan dan rela untuk dibentuk supaya kita benar-benar menjadi manusia rohani yang kapan sempurna kita? Apa tanda-tanda kita sudah dipulihkan manusia rohaninya? Yaitu perannya, fungsinya. Tuhan sedang menantikan buah dari kehidupan kita. Tuhan menantikan apa yang sudah kita kerjakan. Saya berulang kali, seringkali mengulang-ulang tentang hal ini. Ya, bahkan saya seringkali dengan berulang-ulang dengan jari saya juga menunjukkan bagaimana apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang saya maksud kalau saya berbicara tentang buah, seringkali saya mengatakan ada buah yang pertama yaitu buah pertobatan, buah dari pelayanan kita, dan buah dari kehidupan kita sebagai manusia baru, yaitu hidup dalam kekudusan. Saudara, apa buktinya kalau kita ini sudah mengalami pemulihan sebagai manusia rohani? Perannya, fungsinya. Apakah kita sudah hidup mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita? Apakah kehidupan kita sudah memberikan pengaruh, dampak, memberi impact, berdampak bagi orang lain, bagi lingkungan? Kita baca firman-Nya dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kagidian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Semua mantap berkata, amin. Ini ada hal yang sangat penting untuk kita pahami. Adakah kita sudah sampai kepada apa yang Tuhan kehendaki? Setelah kita mendapat pengampunan dosa, setelah kita mendapatkan keselamatan itu, setelah kita mendapatkan janji, yaitu memperoleh hidup yang kekal, kita sudah pernah mendapatkan pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan, katakanlah sakit disembuhkan, rumah tangga dipulihkan, hidup nikah dipulihkan, anak kita juga dipulihkan, pekerjaan kita, bisnis kita, hutang kita dipulihkan. Yang penting ada sudah pernah mendapatkan tanda-tanda kita pernah menerima kuasa Allah. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan kok ternyata ada di depan mata kita. Bukan soal banyaknya pertolongan Tuhan yang sudah kita terima. Tetapi pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada saudara, apakah kita sudah mengerti apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sudah contoh yang ada, termasuk ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sudah lumpuh selama 38 tahun. Pada saat itu saudara perhatikan, kalau saudara ingin memahami dengan lebih sungguh, saya percaya memang masih ada di antara saudara yang hadir saat ini masih membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin. Kita semua membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Tetapi coba perhatikan, kalau Tuhan hendak menyembuhkan seseorang, itu tidak selalu seperti apa yang kita harapkan. Contoh, seperti yang 38 tergeletak tadi. Apa yang diperintahkan Tuhan buat dia? Angkat tilammu. Betul?
Tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang buta, apa yang dilakukan? Sudah selesai dengan ludah dan tanah di matanya, sudah selesai begitu. Apa yang diperintahkan kemudian? Basuh mukamu. Ada perintah. Jadi penut Allahkah kita ini? Ya. Itu yang membuat kita ditolong Tuhan. Itu yang membuat kita dipulihkan. Masih ada banyak cara yang lain. Satu saat yang buta dijamah satu kali sembuh. Tapi ada juga yang sudah satu kali dijamah nggak sembuh. Diulangi lagi. Tapi ada juga memperoleh kesembuhan dengan cara yang lagi berbeda. Perempuan Kanaan. Guru, Rabi, Tuhan, tolong anakku itu menderita. Dia modalnya cuma kerendahan hati dan ketekunan. Akhirnya dia memperoleh kesembuhan buat anaknya. Betul? Kerendahan hatinya, ketekunannya menyembuhkan anak yang sakit. Jadi pada dasarnya jadi penurut Allahkah kata kita ini. Untuk memperoleh kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan itu. Jadi jangan sudah pikir bahwa dengan cara sebagaimana yang seperti umpamanya sudah datang ke dokter, diperiksa sana sini dan kemudian dikeluarkan resep. Dan bahkan ditambahkan sementara ini ya, jangan makan ini, makan ini, makan ini. Jangan, sudah yang biasa aja dulu. Nanti ya seminggu lagi, kembali lagi ya untuk periksa lagi dan jangan lupa bawa uang ya. Ya, sebab yang sekarang kan kamu belum bayar. Ya. Jangan sudah berpikir seperti itu. Untuk memperoleh pemulihan Tuhan, bersediakah kita ini mendengar firman? Bersediakah kita ini melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu? Sekalipun kita ini punya pergumulan dan berharap untuk segeranya pergumulan itu dapat jawaban, jangan pernah berpikir pertolongan Tuhan sebagaimana yang saudara inginkan, sebagaimana yang saudara harapkan. Seringkali Tuhan memberikan perintah dengan cara yang tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang kita alami. Tapi ketika saudara didapatinya menjadi penurut Allah, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan mendatangkan mukjizat. Berikan tepuk tangan. Maka inilah firman yang sedang Tuhan nantikan. Adakah saudara sudah menempatkan diri saudara sebagai garam? Adakah saudara sudah berfungsi sebagai terang? Baik garam, baik terang itu berbicara dua hal. Wujudnya garam. Tetapi bukan soal garamnya. Kalau hanya wujudnya garam tetapi tidak dimanfaatkan, tidak pada fungsinya, maka garam itu dikatakan bisa tawar dan akhirnya dibuang dan diinjak orang. Maka saya berpikir, kenapa ya gereja kok di Pulau Soro ini? Bahkan saya pakai kata-kata di sini, kenapa ya gereja kok diinjak-injak? Karena eksistensinya hilang, perannya hilang. Mungkin kalau saya tidak berbicara tentang gereja, bisa jadi saya berbicara tentang seorang Kristen. Mengapa dibuang, mengapa dikucilkan, mengapa diinjak, mengapa tidak dianggap, mengapa tidak diperhitungkan, mengapa tidak mendapatkan tempat yang sebagaimana mestinya. Bisa jadi karena fungsinya tidak dinyatakan. Wujudnya garam tapi entitasnya apa? Garam itu wujud. Tetapi apa sebenarnya yang diharapkan dari garam itu? Ya terang asin, garam itu gak legi. Tapi yang diharapkan adalah rasa. Dari rasa itu memberikan pengaruh. Betul? Mengubah. Dari yang tawar, dari yang anyep itu menjadi sedap. Bukan nek asin berarti kasinan.
masakan itu kan tidak terasa, mestinya masakan yang enak itu tidak kasinen, tidak terasa, kasinen nih, ini mesti Madura. Katanya kalau terlalu manis, ini mesti Jawa Tengah ini manis. Mestinya masakan itu tidak terasa, ya terasanya cuma sedap, tidak kelewatan asinnya, tidak kelewatan manisnya. Rasa, dari rasa itu memberi dampak. Pertanyaannya, apakah kehadiran gereja memberi dampak? Apakah pertanyaannya adalah, apakah kehadiran kita memberi dampak, memberi rasa aman, rasa damai? Karena gereja tidak lagi berfungsi, orang Kristen tidak lagi berfungsi untuk menempatkan dirinya, untuk menjadi rasa, menjadi pengaruh, memberikan sesuatu yang berdampak pada lingkungannya. Sehingga dibuang dan diinjak-injak orang. Ini ngomong peran, saudara. Saya juga senang ya, pada saat saya masih sebelum sepenuhnya melayani, dan bahkan memasuki tahun-tahun pertama, mungkin sampai tahun kelima, saya melayani, saya senang dengan khotbah-khotbah mukjizat, khotbah-khotbah di mana Tuhan menolong dan sebagainya. Wah, dah. Tapi ternyata tidak berhenti di sana kekristenan itu. Kekristenan itu akhirnya akan sampai pada, adakah kita ini memang siap untuk dibentuk untuk menjadikan seorang yang tidak bercacat celah, yang layak menyongsong mempelai laki-laki surgawi namanya Yesus Kristus Tuhan. Itu capaian kita. Tapi sebelum sampai di sana, satu step mundur ke belakangnya, yaitu fungsi kita, peran kita. Ini yang coba perlu kita renungkan. Karena kalau saya baca ulang di sana, salah satu contohnya ayat yang ke-15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita. Kalau saya ngomong soal terang, soal pelita, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Di dalam rumah itu menerangi semua orang di dalam rumah itu. Pertanyaannya, apakah kehidupan kita sudah menerangi semua orang, memberi petunjuk kepada semua orang? Mereka yang gelap mendapatkan terang, kamu adalah terang. Amin. Itu identitas kita yang baru, itu identitas saudara dan saya. Saudara dan saya adalah terang dan garam dunia. Berikan tepuk tangan. Identitasnya terang. Tetapi sebenarnya apa entitasnya atau wujudnya apa? Kalau rasa wujudnya garam, yang bukan hanya bisa menggarami, tetapi juga bisa mengawetkan, memberikan kepada sesuatu yang berdampak kekal. Ini yang coba perlu direnungkan. Dalam keluarga kita bagaimana, dalam tempat kerja kita bagaimana, di dalam gereja kita bagaimana, apakah kehadiran kita sudah memberikan rasa bagi orang lain. Kalau di tempat lain saudara, ada kaitan-kaitan yang perlu kita belajar ya. Coba kita buka dalam Markus 9 ayat 50. Markus 9 tentang garam nih. Markus 9 ayat yang ke-50. Soalnya saya tidak ingin saudara terjebak dalam rutinitas. Kristen itu ya doa, Kristen itu datang ibadah, Kristen itu melayani. Kita sudah merasa bahwa kita sudah sempurna tuh. Tapi kita tidak pernah berani mengukur apakah pelayanan kita sudah memberi dampak. Garam itu memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Dan selalu, apa? Nah ini contoh yang paling dekat nih. Ngomong soal garam, adakah kehidupan kita itu mendatangkan damai? Jangan-jangan kita malah yang ada pada kita di mana kita hadir selalu mendatangkan perpecahan, mendatangkan polemik, mendatangkan pertentangan, menimbulkan opini yang berbeda-beda. Jadi kebalikan nih. Kalau di Injil Markus jelas langsung didekatkan dengan perannya, yaitu
dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang. Jadi ada pengaruh. Saya pernah sampaikan mau mimbar ini, hendaklah keberadaan kita itu jangan sampai wong itu kok. Kehadiran kita tidak disukai. Tapi semestinya begitu kita hadir, nah ini wah sambut, wah kamu kemana aja, udah saya tunggu-tunggu selama ini, kemana aja, wah nggak komplit, nggak ada lu. Apa? Nggak rame kalau nggak ada lu gitu. Kehadiran kita diharapkan. Luar biasa. Sebab jangan sampai terlambat. Kalau garam itu akhirnya menjadi tawar, tidak ada cara lain, perlakuan lain yang akan dikerjakan oleh Tuhan, kecuali akan dibuang dan diinjak orang. Inilah hari-hari kita harus mengejar bagaimana saya punya nilai buat orang lain, punya nilai buat perusahaan di mana kita kerja, lembaga, instansi, punya nilai untuk Tuhan. Itu yang harus kita kejar. Ada kontribusi, ada sumbangsih yang harus kita kerjakan. Ini yang coba untuk perlu direnungkan. Jadi kalau garam itu wujudnya garam, tapi intinya apa? Rasa. Memberi pengaruh, mengubahkan orang. Ini yang coba perlu untuk direnungkan. Dan kalau kemudian berbicara tentang terang, kamu adalah terang dunia. Ya. Bagaimana kita ini bisa menjadi kayak mercusuar, mercusuar ya, yang menjadi patokan, menjadi memberi petunjuk pada kapal-kapal yang lalu lalang di laut itu. Oh, itu mercusuar, tandanya itu apa dan sebagainya. Kemudian bisa jadi ya terang, bisa macam-macam. Wong laron saja tahu kalau ada terang, ngumpul dia. Memberi petunjuk, memberikan terang, memimpin orang dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bagaimana kehidupan kita ini? Ya, identitas kita adalah terang. Tetapi wujudnya terang itu apa? Pelita. Ya. Saya baca dari satu buku yang saya baca, renungan yang diterbitkan, selalu dikirim ke mana? Ke pastori. Dan saya ingat itu mertua saya pada waktu saya pertama-tama bertobat selalu diberi buku itu, terjemahan dari bahasa Belanda. Kisahnya, ini kisah dari situ saya baca tentang terang. Ada seorang pegawai kereta api, ya, dan saya kecil saya juga sangat ngerti, baca itu saya ngerti tentang tugas itu. Tugas orang itu, karena itu waktu itu saya tahu tetangga saya di rumah saya waktu semasa kecil itu tugasnya itu. Ya, karena itu satu kompleks perumahan, yang satu ada masinis, ada apa, tapi ada yang cuma tugas begini. Bawa lentera ya. Lentera, dan dia tugasnya gini. Kalau ada kereta malam itu mau langsir atau apa, membawa lentera. Tapi yang dikisahkan buku ini adalah dalam satu rel, sepanjang rel itu menuju pada bagian tertentu daripada perjalanan spur itu atau kereta itu ada tikungan yang tajam. Dan biasanya ada petugas yang berdiri di situ untuk memberi tanda. Supaya pelan-pelan. Ya. Nah, tapi petugas utamanya itu istirahat, bergantian itu 2 orang. Yang A istirahat, lalu yang melakukan itu B. Terus apa yang terjadi? Dia heran, kenapa kereta itu enggak mengurangi kecepatan. Semakin kencang dia begini. Ya, semakin kencang dia ngayunkan lenteranya itu. Tapi kereta itu tetap melaju. Sebab kalau dalam kecepatan tinggi di tikungan itu, maka kereta itu akan guling dan masuk jurang.
Ternyata benar. Karena tidak mengurangi kecepatan, maka tergulinglah kereta itu. Dan akhirnya petugas ini, bagai kereta api ini ditangkap polisi dan disidang. Waktu disidang, diminta kesaksian si A. Ya, kamu melihat bahwa dia bertugas sebagaimana semestinya? Ya. Kamu melihat bahwa dia pegang lentera itu? Ya. Kamu lihat bahwa dia mengayunkan lentera itu? Ya. Oh, berarti yang salah yo masih ini C. Sing tidak mau mengikuti petunjuk sehingga tetap kecepatan tinggi guling. Bebas dari hukuman. Senang ini. Yang B ini senang, terima kasih sama si A karena dia dibebaskan dari hukuman. Saudara, tapi ternyata setelah beberapa saat kemudian maka ada sebuah cerita lain tentang peristiwa ini. Dia sih pegang lentera, dia sih ngayunkan lentera supaya pelan-pelan, tapi pelitanya tidak. Oh, kita bisa jadi gereja atau kita masing-masing sudah ngoyi. Sudah tahu ngoyi? Ngoyo banget, saudara. Melayani ngoyo banget. Ya. Tetapi ternyata kita tidak tahu kalau pelitanya padam. Sebab apa? Kalaupun Tuhan mengatakan kamu adalah terang dunia. Tolong tayangkan Yohanes 8 ayat 12. Kamu adalah terang dunia, tapi siapa sesungguhnya terang itu? Nyala, yang nyala itu siapa? Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia itu. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tapi saya ulangi bagian A, akulah terang dunia itu. Kita ibadah, tapi terangnya padam. Kita melayani, tapi pelitanya padam. Jadi tidak memberi dampak pada orang lain. Karena selanjutnya bisa kita akan berkata, baik itu garam wujudnya ataukah terang itu, ya, identitas kita dan wujudnya adalah pelita itu, akhirnya akan muncul pertanyaan baru. Akankah kita ini patut menjadi orang-orang yang layak dipercaya? Tidak sedikit saudaraku, jangankan soal ibadah atau cawe-cawe ikut dalam sebuah kegiatan pelayanan. Bahkan bisa jadi pelayanan sudah menjadi pelayanan yang rutin. Tetapi ternyata dunia tidak melihat di dalam pelayanan itu pelitanya nyala. Amin. Apa artinya goyangan ini? Lagi pikiran masih, aku rakyat orang pelita yang nyala. Saudara yang dikasih Tuhan, ya bahkan kalau yang namanya terang itu ya, pilot itu bisa mendaratkan pesawatnya pada malam hari itu juga oleh karena bantuan pelita nyala itu. Jadi bisa jadi kita sudah punya identitas sebagai terang. Tetapi wujudnya tidak nampak. Karena pelitanya padam. Tidak memberi dampak pada orang lain. Karena di sana dikatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Mesti ketok. Dari mananya? Dari terangnya itu. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Padam. Orang buta nuntun orang buta jadinya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Yang terangnya bukan cuma
sekedar saja kita melakukan, tetapi terangmu bercahaya di depan orang, karena terang itu adalah Kristus. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi di sini ada dua bagian ketika kita merenung tentang terang ini, yaitu yang pertama tentang terang itu sendiri, tetapi di sisi yang lain perbuatan baik. Apa artinya perbuatan baik kalau tidak ada terang? Ya, maka kita akan bisa jadi dinas sosial saja karena tidak nampak Yesusnya. Ya, bayangkan ini cuma nyele karena Bu Bambang ada di depan saya, jadi yang tak contoh Bambang. Bu Bambang tiap hari Rebu bagi makan siang, Bu. Kamu loro ngawur aja. Mikir kan? Mangan tok aja. Wah, aku uncal tiap minggu. Tapi terang Kristusnya tidak nampak. Ini yang coba perlu untuk kita renungkan. Maka saya pernah mengatakan berapa lama kita jadi Kristen itu enggak jaminan. Berapa lama kita melayani itu enggak jaminan. Ya. Tapi yang dituntut Tuhan itu terangnya bercahaya tidak. Kalau garam itu ada rasa enggak? Kok gak kerasa apa-apa sih? Ya, kamu ada di kelompok kilo, malah ngebut-ngebuti, malah ngetek-ngetek seguai. Tidak ada untungnya loh kamu ada di sini. Tidak ada gunanya. Saya bayangin kalau pemain sepak bola gitu, tidak pernah lari sana lari, tidak pernah dapat bola. Begitu diberi bola tambah bingung. Tidak ada asis sama sekali. Bahkan yang sekarang itu saya sampai heran, aduh bola modern itu luar biasa ya. Sampai ada data si pemain sepak bola itu dari sekian kali laga, itu berapa kali asisnya, memberikan bola untuk menjadi masuk. Itu ada nilainya. Ya, saya percaya kalau kita coba renungkan, kalau kita memang mau dipulihkan Tuhan, bukan hanya soal sakit disembuhkan, bukan soal pekerjaan diberkati Tuhan, usaha diberkati Tuhan. Ayo kita coba renungkan tentang garam dan terang ini. Saya percaya kalau kita mengarah ke sana, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan saudara, bahkan yang tidak engkau doakan, yang tidak engkau pikirkan, Bapa di surga pasti memberkati saudara luar biasa. Luar biasa. Ya, Tuhan sedang hari-hari ini menanti-nantikan dan sangat punya kerinduan, kekuatan yang luar biasa tidak dilimpahkannya. Ya, untuk melakukan pemulihan atas gerejanya, pemulihan atas umatnya. Harus sampai kepada ini. Ya, maka itu ada catatan saya yang lain untuk supaya pelita itu tetap nyala. Ya. Paling tidak ada 5 catatan saya di sini. Kalau ngomong pelita, lampu. Ya. Saudara juga bisa tahu, sebenarnya ada tuntutan lain. Kalau ada soal terang itu bukan saja kita terang, tapi kita ini juga dikatakan terang itu tidak akan membuat segala sesuatu ada yang tersembunyi. Semua akan menjadi terbuka. Sebab di mana ada Yesus, di situ adalah terang hidup. Amin. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi, semua akan disingkapkan. Yang tidak mengerti jadi mengerti, yang tersembunyi jadi akan terangkat ke permukaan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Ya. Yang pertama supaya nyala terus, kalau dari pelita ya, sumbune ojo cet ndek. Sumbunya harus panjang. Ya. Bagaimana konsistensi kita, doa kita, ya ini ngomong ketekunan, eksistensi keberadaan kita. Apakah kita memberi hidup kita ini sungguh-sungguh pada Tuhan untuk dipakai Tuhan, bukan kolo-kolo kadang-kadang musim saja. Nek lagi suka ya cita rela, ya suka nek lagi suka ya cita, tapi tidak lagi suka aku lagi tidak mood. Ya. Ya apa nek kowe ngemut dengkul kowe dan mut. Tidak bisa saudara, harus siap untuk dipakai itu
Tuhan kapanpun. Sumbu tidak boleh pendek. Dan minyak harus penuh. Amin. Ini wanita atau gadis yang bijaksana. Tidak cuma bawa pelita, tapi sekaligus bawa pundi-pundi berisi minyak yang penuh. Minyaknya harus penuh. Ya. Karena apa saudara, kita memang tidak bisa jadi garam, kita tidak bisa akan jadi terang kalau kita tidak nyantol kepada sumber terang itu. Amin. Kalau kita tidak nyantol kepada sumber kehidupan itu, sumber rasa itu, tidak mungkin kita bisa bertahan dalam ibadah, dalam pelayanan. Tapi kalau kita terikat kuat, ya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ya, dalam situasi seperti apapun, saudara, pelitamu tetap menyala. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Minyak harus penuh. Ya, saudara bisa katakanlah itu firman penuh. Saudara bisa mau terjemahkan dalam urapan kuasa Roh Kudus. Jelas itu minyak berbicara urapan penuh. Ya, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Ya. Kadang-kadang sepertinya kita ini kekurangan pembekalan atau kurang bekal kita, habis di tengah jalan. Tapi kalau penuh, mau sampai kapan, mau kemana? Ya, ini yang coba. Apakah kita penuh? Kita merasa penuh, tapi tidak pernah nambahi apa hikmat dan sebagainya. Setiap hari kita tidak pernah baca firman, setiap hari kita tidak pernah membekali. Warta diberikan untuk dibaca, direnungkan, untuk direnungkan, dibaca, membekali kita. Mungkin hari itu tidak pas dengan kebutuhan saudara, tapi simpan itu. Ada saat di mana saudara membutuhkan firman yang sudah pernah baca. Amin. Roh Kudus akan mengingatkan itu. Yang ketiga saudara, pelita itu akan berguna kalau berada pada tempat yang tepat. Nggak mungkin saudara menyalakan pelita lalu ditaruh di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Kayak ngopo. Tapi harus ditempatkan kaki dian pada tempatnya. Dan saudara, ya, ini penting ini. Kadang-kadang ya maka gereja ini sedang mulai kembali menata kembali organisasi, ya, menata kembali. Bukan berarti semua harus dibongkar, tidak. Kalau memang Tuhan tetapkan dia ada di situ, ya sudah di situ. Tapi kalau memang perlu ada mutasi, ada pergeseran, itu dimaksudkan supaya pelitanya supaya lebih banyak bermanfaat, memberi dampak bagi banyak orang. Apa artinya terang yang luar biasa, tapi kalau disembunyikan di bawah tempat tidur, ya tidak ada. Mungkin 1000 watt atau berapa wattnya berapa, nggak ada artinya. Tidak ada manfaatnya. Ya, jadi saudara harus tahu persis di mana, di kerumunan mana saudara harus ada. Jangan saudara kemudian membawa obor, tapi obor atau pelita itu sudah tempatkan, itu sudah bawa di tengah hutan. Jadi mbok terangi ki sop. Kodok. Mungkin yang golek kodok. Harus ada pada tempat yang tepat. Ya. Yang keempat, saudara, pelita itu harus selalu bersih. Saya memang karena tetangga itu banyak MKW itu, saya pernah melihat itu yang namanya lentera itu, karena ada kaca. Kacanya itu selalu dibersihkan, jadi kalau dia pulang tugas di rumah itu dicuci bersih, lalu dijemur di depan rumahnya. Bersih, harus bersih, sampai pinggiran-pinggirannya bersih. Ya. Jadi memang ya minyak yang namanya minyak tanah yang memang sangat mungkin untuk gampang kotor, tapi sumbu-sumbu yang terbakar dan sebagainya itu bersih, mengkilap, kacanya pun bersih. Demikian juga hidup kita. Ya. Mau sehebat apa terang Tuhan, tapi kalau hidup kita ini gelap, kotor, ya, maka tidak menarik perhatian. Ya. Harus bersih, kita sendiri harus jujur, kita harus apa adanya, terbuka. Kita mau dibersihkan, kita juga bisa memberi dampak pada orang lain untuk menjadi tampil bersih, mengajak orang jadi bersih. Jangan kita mengatakan, ayo mandi, ayo mandi, ayo mandi. Ya, zaman dulu, zaman saya kecil dulu enggak berani seperti anak sekarang. Ya, cucu saya sejak kemarin gitu,
Ya saya gini, Kak Kela, kamu kok rasanya acemnya? Ya aku baru pulang dari les. Sebelum makan, ya, ayo mandi dulu. Aku udah mandi. Aku dewi durung. Kok ero hari ini? Kita nyuruh orang mandi tapi dirinya sendiri belum mandi. Ya. Yang terakhir, yang kelima adalah nyatakan pelita itu pada saat yang tepat. Jadi tidak sia-sia. Jadi saudara berada di MK, itu tempat tepat untuk menyatakan terang. Saudara di tengah keluarga, nyatakan terang. Jangan kemudian saudara ini tidak punya keluarga, gitu. Tidak ada orang lain di situ. Saudara nyalakan terang itu. Ya, sopo. Ya, tidak ada dampaknya. Tapi di kerumunan, di kelompok, di masyarakat, di mana? Di gereja, itu kelompok, di mana orang lain melihat. Itu harus kita nyatakan. Dan ini juga menjadi panggilan bagi gereja terhadap kota, terhadap bangsa untuk berani menyampaikan pesan-pesan kenabian. Saudara, ini yang coba untuk kita perlu renungkan. Dan saya sangat rindu gereja kita ke depan benar-benar memberi dampak bagi Malang Raya. Berikan tepuk tangan. Kalau Tuhan menempatkan kita di kompleks CPM ini, itu berarti kita juga harus menjadi terang. Ya, di lingkungan ini, bukan saja di dalam sini, tapi di luar kompleks ini. Dan menempatkan kita di Gelombang Samudra, di ISTI, bahkan ke depan nanti juga Malang City Point, MCP, Malang City Point. Ya. Tuhan juga tempatkan kita di NICC. Ya. Kita Tuhan tempatkan, saya percaya Gajah Mada 18 pun akan segera dibuka kembali. Berikan tepuk tangan, haleluya. Saudara di kantor, di tempat, di bisnis, di mana saudara ada. Jangan kemudian kita Kristen yang di gereja, tapi di tempat bisnis sama sekali tidak nampak Kristennya. Tidak nampak jelas. Ya, bahkan berusaha untuk menyembunyikan identitas kita. Ya, di situ ada kata-kata di ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Jangan pernah sembunyikan imanmu, jangan pernah sembunyikan itu identitas. Nyatakan pada dunia, dunia menantikan berita kabar baik. Yang setuju berikan tepuk tangan panjang, baik itu kan. Haleluya.